All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna. Nah, kita akan membahas tentang pengertian persamaan linier satu variabel. Yang pertama kita bahas pengertiannya. Nah, pengertiannya ini adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel. Variabelnya itu berpangkat 1. Juga dia diiringi dengan sama dengan. Contohnya, kita ambil contoh yang tadi ya, 5-Y sama dengan 9. Nah, ini adalah kalimat terbuka yang diiringi dengan sama dengan, dan dia mempunyai satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Kita ambil contoh ini ya, 5-Y sama dengan 9, apa contoh lain? Oh, kita coba contoh lain saja, karena nanti biar banyak contohnya. Sekarang kita ambil contoh X min 5 sama dengan 8. Ya, kita ambil contoh ini. Dengan caranya itu kalau menyelesaikan persamaan linier ada 2. Yang pertama yaitu kedua ruas ditambah atau dikurangi. Karena ini pengurangan, jadi kita ambil ditambah dan dikurangi ya. Ini kan negatif 5. Berarti kita cari lawannya negatif 5, yaitu positif 5. Di sini kan kenapa saya pilih positif 5? Agar tersisa X-nya saja. Jadi X min 5 kita taruh positif 5. Kedua ruas ya kan, ruas kiri sudah ditambah 5, jadi ruas kanan juga harus ditambah 5. Jadi X min 5 plus 5 ini hasilnya tinggal X saja. 8 ditambah 5 hasilnya berarti 13. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai X-nya 13. Kita masukkan di sini X min 5 sama dengan 8. X-nya kan 13 kurangi 5, apa benar 8? Ternyata benar. Berarti cara ini. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua ruas harus dikali atau dibagi. Nah, kita pakai contoh soalnya ini ya, 3Y sama dengan 12. Di sini kita harus membuat Y ini, 3Y ini harus tinggal Y saja seperti tadi, harus tinggal X saja. Berarti karena ini 3Y, kita harus menghabiskan angka 3. Jadi kalau agar 3 ini habis, harus dibagi 3 atau harus dibagi dirinya sendiri. Nah, di sini kita bagi 3 karena kedua ruas harus dikali atau dibagi. Jadi kalau ruas kiri sudah, sekarang ruas kanan harus dibagi 3. 3Y dibagi 3 tinggal Y, terus 12 dibagi 3 berarti 4. Kita masukkan, kita buktikan lagi.
3Y sama dengan 12. Jadi 3 kan Y-nya tadi diketahui 4. Kita masukkan di sini 3 kali 4 sama dengan 12. Benar ya, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi cara ini kita pakai. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat magic domino. Yang pertama bahannya adalah kertas karton. Dan yang kedua adalah kertas HVS. HVS warna bisa, HVS polos juga bisa, ya sesuai selera. Dan yang ketiga adalah lem. Dan selanjutnya adalah alat-alatnya. Alat-alatnya yang pertama adalah gunting. Dan yang kedua adalah penggaris. Dan yang ketiga adalah pensil. Yang terakhir adalah spidol. Cukup sekian bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat magic domino. Baiklah, cara pembuatan magic domino yang pertama, siapkan bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, guntinglah kertas karton dan kertas HVS tadi sesuai ukuran kartu domino. Biasanya kertas kartu domino itu berukuran 4 x 8 cm yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, lem kertas karton dengan pola yang ada pada kertas HVS yang telah berisikan soal-soal, ya seperti soal-soal materi tadi. Yang keempat, maka media tadi sudah siap digunakan. Silakan mencoba. Dalam materi kesamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, kami menggunakan alat peraga yang berjudul magic domino. Di sini saya akan menerangkan aturan permainan dari permainan tersebut. Yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 2 atau 3 sampai 4 orang. Yang kedua, kartu di pojok kemudian dibagikan kepada setiap pemain. Yang ketiga, jika ada 3 pemain, maka kartu yang tersisa harus diletakkan di tengah untuk dijadikan acuan dalam permainan. Yang keempat, secara bergiliran pemain meletakkan kartu sesuai dengan kartu yang ada. Lalu yang kelima adalah jika pemain tidak dapat melanjutkan permainannya atau tidak memiliki kartu, maka dia harus kehilangan gilirannya dan dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Yang keenam, permainan berakhir jika sudah ada salah satu pemain yang kartunya habis atau semua pemain tidak dapat melanjutkan memasang kartu yang masih dipegangnya. Dan yang terakhir adalah pemenang adalah pemain yang kartunya paling habis terlebih dahulu atau sisanya yang paling sedikit. Itulah aturan permainan dari magic domino. Selamat mencoba. Langkah-langkah permainan. Setiap kartu domino terdapat soal dan jawaban. Yang bagian atas ini soal dan bagian bawah ini jawaban. Jawabannya berisi bulatan-bulatan hitam. Dan di sini saya akan menjelaskan cara permainan domino. Yang bagian atas ini kan soal 2x sama dengan 4. Ya kita mencari jawaban variabel x, yaitu 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Dan jawabannya itu kan rumitnya 2. Kita harus mencari bulatan-bulatan hitam 2. Terus selanjutnya kita menutup soal itu dengan jawabannya dengan bulatan 2. Gini. Kemudian kita kan ada soalnya lagi. Kita selanjutnya mencari jawaban 4 kali 2x min 5
kurang dari sama dengan 12. Kita harus mencari variabel ini, jawaban variabel X untuk menyelesaikan soal tersebut. Sehingga mendapatkan jawaban X itu 4. Kita harus menutup kembali soal itu dengan jawaban ini dan seterusnya, sehingga setiap soal pasangannya pasti ada jawabannya, dan jika jawabannya pasti ada pasangan soalnya.